Hai semuanya, perkenalkan nama aku Joyce Nadia Nagda dari kelas 12 IPS 3. Nah, sekarang nih ya, ada yang tahu nggak aku mau ngapain? Nah, di sini aku mau menjelaskan bahwa apa sih HAM berbasis iman dalam Kristen? Nah, sebelum aku menjelaskan apa sih hak berbasis iman tersebut, kita harus mengetahui apa sih HAM tersebut. HAM tersebut adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan bersifat universal yang wajib dihormati, yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hakikat serta martabat manusia. Oke, sekarang aku akan menjelaskan apa sih HAM berbasis iman dalam Kristen. HAM berbasis iman dalam Kristiani adalah bisa dipahami sebagai pemahaman penghormatan dan penerapan hak asasi manusia yang berlandaskan ajaran iman Kristen baik dari Alkitab maupun tradisi gereja. Intinya, HAM tidak hanya dilihat sebagai produk hukum atau kesepakatan internasional, tetapi dipandang sebagai panggilan iman karena manusia diciptakan menurut gambar dan serupa Allah atau Imago Dei. Oke guys, setelah kita tahu apa sih secara umumnya HAM berbasis iman tersebut, aku mau memperdalam apa sih HAM berbasis iman tersebut dalam poin-poin yang ada di tempat ini. Oke, yang pertama adalah poin dasar teologis yang dimana Alkitab menegaskan bahwa semua martabat manusia setara di hadapan Allah dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Galatia 3 ayat 28. Karena itu, setiap orang punya martabat yang tidak boleh dilanggar. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk mengasihi, hak untuk keadilan, bahkan yang terakhir adalah hak untuk memilih. Yang kedua, kasih dan keadilan. Di mana Yesus mengajarkan kasih kepada sesama sebagai hukum utama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dalam perspektif HAM, berbasis iman memperjuangkan keadilan, melindungi dan menolak diskriminasi dalam wujud Kristiani. Yang ketiga adalah tanggung jawab moral. Gereja dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi juga memperjuangkan martabat manusia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya. Misalnya, membela hak kaum miskin, melawan penindasan, memperjuangkan perdamaian yang ada di seluruh kehidupan kita. Selanjutnya yang keempat, HAM sebagai karunia Allah. Hak-hak dasar HAM bukan sekedar diciptakan manusia, melainkan sebagian dari rencana Allah supaya manusia hidup lebih bermartabat. Karena itu, jika kita melanggar HAM, berarti juga kita melawan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi HAM berbasis iman adalah melihat hak asasi manusia sebagai bagian dari iman dan panggilan untuk hidup sesuai kasih Allah, menghargai martabat manusia, serta memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera dalam lingkungan kehidupan kita. Kenapa sih kita itu harus memiliki alasan untuk melakukan HAM? Yang pertama adalah yaitu melindungi martabat manusia, yang dimana semua manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dengan belajar HAM berbasis iman, kita lebih menghargai sesama tanpa memandang perbedaan. Yang kedua adalah menghidupi kasih Kristus. Yesus mengajarkan kita kasih dan keadilan. Mengajarkan HAM berbasis iman berarti mengajak teman-teman untuk memperhatikan kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya teori. Yang ketiga adalah mencegah ketidakadilan dan diskriminasi, yang dimana banyak orang masih mengalami penindasan dan perilaku tidak adil. Kalau kita paham HAM berbasis iman, kita harus bisa ikut membela mereka dan tidak tinggal diam. Yang keempat adalah membangun komunitas yang damai, yang dimana kalau setiap orang menghormati hak sesamanya, persahabatan, sekolah, bahkan masyarakat jadi lebih rukun, adil, penuh, damai sejahtera. Setelah kita mengetahui panjang lebar dan alasan kenapa kita harus mengikuti HAM,
Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian contoh-contoh HAM yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimanapun. Yang pertama adalah di sekolah, yang dimana kalau ada teman yang dibully, kita berani membela. Karena kita percaya setiap orang punya martabat yang sama. Dan kita bukan hanya sebagai pembela, kita harus memecahkan masalah yang terjadi, membuat menjadi kebaikan. Nah, selanjutnya adalah di rumah, dimana kita di rumah harus saling menjaga dan melindungi, yaitu kita membantu orang tua untuk membersihkan rumah sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua kita, dan sebagai kita yang melakukan HAM, hak asasi manusia dalam kehidupan. Nah, yang terakhir terdapat di dalam hubungan pergaulan, yang dimana kita sebagai orang Kristen, yang dimana kita sudah tahu ini apa HAM itu berbasis iman. Jika teman kita memiliki pendapat, kita harus belajar mendengarkan pendapatnya, karena itu adalah sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama kita. Nah, yang kedua adalah mengajak teman yang sering dikucilkan untuk main atau belajar bersama. Jika teman kita ada dikucilkan dengan orang lain, bukan kita semakin mengucilkan dia, kita semakin berteman dengan dia, merangkul dia supaya dia tidak merasa dirinya itu sangat dikucilkan. Nah, sekarang saya sudah selesai menyampaikan apa sih HAM berbasis iman itu, dan apa alasannya kenapa kita harus melakukan HAM berbasis iman, dan contoh-contohnya dalam lingkungan sekolah, rumah, lingkungan, bahkan hubungan dalam pertemanan. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Thank you for watching.